Nah, ini programming to key, dan kita lakukan rescan. Nah, seperti ini. Keyless-nya sekarang sudah hijau. Halo rekan-rekan bimbingan naik kelas, kembali lagi. Di video tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana kita melakukan proses all key loss pada Hyundai Sonata yang sudah menggunakan tipe kunci Smart Key. Ini ID-nya Smart-nya adalah 46, dan prosesnya nanti akan semuanya full OBD2 dan tanpa menggunakan aksesoris tambahan seperti APB 112. Walaupun nanti kita lihat ada opsi untuk menggunakan aksesoris tersebut, tapi kita juga bisa tanpa menggunakan aksesoris tersebut. Oke. Pertama-tama seperti biasa kita masuk ke menu immobilizer. Kemudian kita pilih Hyundai di sini, dan di sini karena all key loss jadi kita tidak bisa melakukan kunci kontak on. Jadi kita di sini bisa pilih manual selection. Kemudian kita pilih ke general, dan kita pilih tipe Hyundai Sonatanya gitu. Nah, di sini kita menggunakan rentang di tahun 2008 sampai 2010 dan sudah Smart Key seperti itu. Pertama-tama kita cek dulu IMO status scan-nya seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada fault code, ada 1, dan terdapat 2 kunci yang sudah terregistrasi sebelumnya. Dan langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita baca PIN atau security PIN terlebih dahulu. Dan di sini untuk membacanya kita ada beberapa metode. Yang pertama dari OBD2, kemudian menggunakan APB 112 atau Smart Key emulator atau simulator. Kemudian pin converted from SK code seperti itu. Jadi di sini kita pilih yang paling mudah adalah menggunakan OBD2. Di sini ada notifikasi bahwa fungsi ini hanya support jika chip di dalam smart key-nya kita itu menggunakan ID 46. Jadi kita diminta untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu apakah memang kunci yang digunakan menggunakan chip 46 atau generasi chip yang lainnya seperti itu. Kita klik OK. Nah, di sini kita diminta untuk mematikan, ini karena menggunakan IM608 ya. Jadi kita diminta untuk mematikan Bluetooth sehingga komunikasi antara tablet IM608 ke VCI itu sepenuhnya menggunakan line kabel atau USB kabel seperti itu. Jika tidak, maka proses akan gagal. Nah, kemudian kita klik yes, kemudian diminta untuk kita menyalakan hazard dan turn ignition off. Oke. Kemudian open and then close the driver door. Jadi kita menyalakan hazard terlebih dahulu, kemudian screen-nya kan mati ya karena nggak ada kunci kontak yang terregistrasi. Kemudian kita diminta untuk membuka dan menutup pintu driver. Jadi karena di Indonesia sebelah kanan, berarti pintu depan kanan dibuka kemudian tutup. Kemudian baru kita klik OK. Nah, ini kita bisa lihat kondisinya mati, screen-nya atau instrumen clusternya. Oke. Kemudian alat akan cek ke server Autel untuk mendapatkan pin code-nya. Oke. Di sini ada informasi jika di mobil ini ada key slot-nya, dimasukkan kunci itu ke dalam key slot. Tapi jika Anda melakukan untuk proses all key loss, maka langsung lanjutkan ke press OK seperti itu. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa baca, kita bisa mendapatkan ada pin code dari mobil ini atau security pin dari mobil yang kita sedang kerjakan. Oke, setelah kita mendapatkan security pin-nya, kita kembali masuk ke all key loss di bagian bawah. Oke, dan di sini kita bisa lihat ada 3 step dalam proses all key loss.
Yang pertama function inisialisasi, kemudian pin verifikasi dan smart key programming. Oke, kita step pertama dulu. Oke, dia akan dia menginformasikan bahwa proses ini baik add key ataupun all key loss akan menghapus keseluruhan kunci yang ada tersimpan sebelumnya. Jadi kunci yang lama pun harus dilakukan registrasi atau learning kembali supaya bisa tetap digunakan. Kita klik yes, kemudian di sini prosesnya akan menggunakan kunci baru itu untuk dimasukkan ke dalam key slot. Key slotnya ada beberapa tempat. Ini salah satu tentunya ada di armrest box, ada di handbox, ada di bawah start stop button, dan ada di ignition switch car slot. Jadi disamakan di mobil yang rekan-rekan sedang kerjakan, di mana kan letak key slotnya. Oke. Nah, kemudian kita lakukan step kedua adalah pin verifikasi. Di sini karena sebelumnya kita sudah melakukan read, jadi akan otomatis dapat nih pinnya. Kita tidak usah memasukkan secara manual. Tapi jika di proses ini ternyata kosong, tidak terisi secara otomatis, rekan-rekan bisa melakukan pengisian secara manual. Oke, kita klik OK. Please confirm jika sudah betul. Dan di sini kita diminta untuk memasukkan kunci yang akan kita program. Kunci pertama tentunya. Oke, nah di sini kita bisa lihat lokasi key slotnya. Kemudian kita masukkan kuncinya. Nah, oke, proses pemrograman kunci pertama sudah sukses. Kemudian ada informasi apakah mau melakukan pemrograman kunci yang kedua. Jika iya, kita klik yes. Jika cukup satu aja, kita klik no. Selesai di sini. Nah, di sini kita menggunakan kunci kedua untuk diregistrasi. Jadi sekarang kita masukkan kembali kunci yang kedua yang akan kita registrasi ke dalam key slot. Dan setelah itu selesai, tadi ada notifikasi sudah ada 2 kunci yang sudah terregistrasi. Kemudian kita klik OK. Nah, ini programming to key. Dan kita lakukan rescan. Nah, seperti ini. Keyless-nya sekarang sudah hijau. Jadi mobil sudah bisa kita nyalakan. Seperti ini bisa kita lihat mobil sudah bisa kita starter. Dan rekan-rekan juga bisa lakukan pengecekan apakah remote berfungsi dengan baik atau dengan sempurna seperti. Jadi kita coba lock, unlock seperti itu. Oke. Sekian video tutorial kali ini. Prosesnya cukup mudah dan semuanya menggunakan OBD tanpa harus bongkar-bongkar. Cuma dipastikan tadi ada 2 hal. Koneksi internet itu wajib karena untuk mendapatkan pin code itu kita harus terhubung dengan server Autel. Dan yang kedua, jika rekan-rekan menggunakan IM608, koneksi antara tablet dengan VCI harus menggunakan USB kabel, tidak boleh menggunakan Bluetooth seperti itu. Sekian video dari saya. Saksikan terus video-video kita lainnya. Tinggal naik kelas MediaTek teknologinya. Bye. Bengkel maju, bengkel naik kelas, MediaTek.